Oke. Itu dibuka. Oh iya, enggak bingung. Silahkan. Baik, shalom, selamat malam teman-teman, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Malam ini kita bersyukur Tuhan sudah melindungi sepanjang pagi hari hingga malam hari ini, dan Tuhan memberikan waktu kepada kita untuk berkumpul bersama-sama Senior Friend Gerakan Pemuda untuk mengikuti Zoom Prayer pada malam hari ini. Dan malam hari ini kita akan bersama-sama dilayani oleh tim XABSP 8788 dengan tema menikmati berkat Allah. Kita sungguh merasakan kasih Allah, dan karena itu dalam persekutuan malam hari ini bersama-sama nanti kita akan melihat bagaimana kita menikmati berkat Allah. Dan pada hari ini ya, ini kenapa nggak mau muncul ke slide berikut, sebentar ya. Suara saya terdengar ya teman-teman? Terdengar. Terdengar. Baik, terima kasih. Cuman ini kok slide-nya nggak mau jalan, sebentar. Bu Guru. Iya, senang sekali nih bisa ketemu dengan teman-teman dari berbagai-bagai. Ada dari Papua, ada dari Jambi, ada dari mana lagi nih? Jakarta yang sudah pasti. Nah, kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah ini, berdoa bersama dan mendengarkan firman Tuhan. Dan ini para petugas pada malam hari ini yang akan melayani kita semua. Dan untuk petugas liturgi dan pujian, saya akan bertugas untuk melaksanakan peran itu. Lalu doa pembukaan nanti ada Usi Desi Hetaria yang akan melanjutkan dengan pembacaan Mazmur. Lalu pelayan firman malam hari ini adalah Bung Agus Marasidi. Doa syafaat ada trio, ada Bung Peter Sirait, Bung Jerry Dien, Bung Fritz Yudi, dan nanti kita akan ditutup oleh doa penutup dan berkat oleh Bung Agus Marasidi. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara kita bersaat teduh untuk memasuki ibadah ini. Dan setelah saat teduh, silahkan Usi Desi Hetaria untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Silakan Usi Desi. Oke, Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita untuk memulai ibadah kita pada malam hari ini. Bapa kami yang berada di dalam surga, kami mengucap syukur pada malam hari ini ketika kami boleh bersama-sama sehati berkumpul di malam hari ini.
Terima kasih Bapak untuk setiap aktivitas yang sudah kami lewati sepanjang hari ini ya Bapak. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk semua penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sepanjang hari ini yang sudah kami lewati. Bapak, kami sebelumnya kami minta ampun untuk setiap pelanggaran, kesalahan, dosa yang sudah kami lakukan sepanjang hari ini, baik melalui pikiran kami, melalui mata kami, melalui telinga, melalui mulut, ucapan, bahkan hati kami. Kami minta ampun ya Bapa, kiranya Engkau sucikan dan kuduskan kami, sehingga kami layak untuk masuk dalam hadirat-Mu, memuji dan menyembah-Mu di malam hari ini. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami tahu bahwa setiap kami yang hadir pada malam hari ini datang dengan membawa banyak persoalan, pergumulan, masalah pribadi lepas pribadi. Tetapi kami percaya Bapa, ketika kami sehati, sepakat, berdoa, memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu Tuhan pada malam hari ini, kami mendapat kelegaan, kami mendapatkan sukacita, dan terlebih damai sejahtera-Mu dicurahkan atas setiap kami pribadi lepas pribadi pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapa di surga, inilah doa kami, ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Usi Desi Hetaria yang biasa dipanggil Usi Fani. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita akan menyiapkan lagu pembukaan bernyanyi bersama-sama, tapi tetap dalam posisi mute ya Bapak Ibu. Nanti akan dipandu oleh suara yang sudah ada di dalam lagu ini. Kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 12. Masuklah semua menghadap Tuhan. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tahtanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bersama-sama kita akan mengikuti pembacaan Mazmur yang akan dipandu oleh Usi Desi Hetaria. Silakan. Pembacaan Mazmur dari Mazmur 67, nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur, nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan
di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberikan kita. Kiranya segala ujung bumi takut kepada Dia. Ya, kita akan menyiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dilayankan oleh Bung Agus Marasidi. Dan sebelumnya mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 294, Ada Kota yang Indah Cerah. Ada kota yang indah cerah, nampaklah bagi mata iman, rumah Bapa di surga Bapa, bagi orang yang sudah menang. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Pada mata pemurah benar, kita patut bersyukur tetap. Tiap hari kasih-Nya besar, hidup kita teriring berkat. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudara, kita akan mendengarkan pelayanan firman yang terambil pada malam hari ini dari Perjanjian Lama dan akan disampaikan oleh rekan kita yang terkasih, yaitu Bung Agus Marasidi. Silakan Bung Agus, saya stop share dulu. Baik, terima kasih Usilona dan kita semua, Bung dan Usi yang sudah hadir malam hari ini bersama-sama kita. Kita akan membaca bersama dari Joel pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-18 sampai dengan 21. Saya akan share screen. Bentar ya. Saya belum. Maaf ya, maaf. Bukan ini, bukan. Tadi saya sudah ada, cuma tiba-tiba hilang lagi. Sebentar ya. Ada gangguan nih dari saya punya nih. Filenya, saya cari file dulu. Aduh. Gangguan. Tadi saya coba sudah bisa nih, cuman saya cek lagi ya. Kok tidak mau tiba-tiba. Oke. Saya ini mungkin di sini saya buang dulu nih. Ada yang kok nggak mau. Pelan-pelan aja Bung, nggak apa-apa. Iya, tadi coba dicek ada. Biasanya kayak begini nih. Belum cuci tangan tadi kan. Iya, ada tiba-tiba hilang. Coba kita file cari. PowerPoint. Ini saya ada PowerPoint ya harusnya.
Ada nggak di sini? Aduh, gangguan. Ya. Tadi sebelum mulai saya coba sudah keluar. Ini sinyal. Tadi saya cek dulu. Maaf nih ganggu. Ditungguin, Bung, ditungguin. Saya coba cari dulu, saya cari ya. Coba forward. Atau kalau bisa di-share kita bisa bantu. Iya. Ya, sorry tadi sudah ada sih, makanya tadi sudah ada. Nah, ini ada. Harusnya ada ini. Siap. Sudah masuk kan rekan-rekan? Belum ya? Belum terlihat, Bung. Di klik screen sharing-nya. Iya, tadi Share sudah. screen. Tadi saya cari ada. Tapi tidak keluar. Barusan sudah ada barusan. Inilah gangguan. Sorry ya. Atau saya kirim ya kali. Ya, ada. Saya udah buka PowerPoint. Sebentar ya, minta maaf nih rekan-rekan. Gimana caranya? Saya agak kesulitan nih. Saya ada ini, cuman Kalau ada filenya dikirim aja ke Isi Marta. Terus, iya, cuman udah di laptop nih, Fritz. iya, pakai WhatsApp web di share di situ. Biasanya tadi udah dites, mau coba ya, aku kirim ya. Kalem aja kalem. Mau ya. Di sini ada keluar. Supaya kita ada keluar. Gangguan. Tadi udah dicek sebelum ibadah mulai yang bagus. maaf kita mesti tadi saya kirim tadi ya. Ini sudah ada di sini. Saya coba lagi ya. Drive dia ada di mana ya? Nggak mau dia. Coba ada di sini nggak? Ada yang saya cek dulu. Share PowerPoint. Mau dia. Baik, saya mulai aja ya, sambil ini aja ya, kita siapkan Alkitab, bagian Alkitab kita, nanti saya akan hotplay saja ya, nggak apa-apa ya, usi ya dan Bung ya. Jadi kalau nggak bisa di-share screen ini, saya akan ini saja. Baik, kita akan baca bagian Alkitab kita, tapi sebelumnya kita biarkan Alkitab kita terbuka, kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mensyukuri akan berkat yang kami rasakan di sepanjang hari ini. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang kudus. Kami percaya apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami, itu dapat kami aplikasikan juga dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, tapi kami percaya kalau ada gangguan-gangguan dari jaringan ataupun dari materi yang akan kami bawakan, kami serahkan Tuhan saja yang campur tangan di dalamnya. Pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi kami akan bacakan pembacaan kita dari Yoel pasal 3 ayat 18 sampai dengan 21, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitin. Mesir akan menjadi sunyi, sepi, dan Edom akan menjadi padang gurun tandus.
oleh sebab kekerasan terhadap keturunan Yehuda. Oleh karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang tak bersalah di tanahnya. Tetapi Yehuda tetap didiami untuk selama-lamanya. Dan Yerusalem turun-temurun. Aku akan membalas darah mereka yang belum kubalas. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasihi, saat bencana menimpa kehidupan kita, seringkali masyarakat begitu peduli dan menjadi murah hati. Bahkan sering kita jumpai dalam berbagai macam musibah atau bencana, bantuan-bantuan itu akan datang silih berganti. Sehingga kita merasa bahwa apa yang dialami oleh baik kita atau saudara-saudara kita itu terasa dapat diringankan. Nah, khususnya seperti kejadian yang pernah kita sama-sama ikuti pada kejadian September 2001 di kota New York, di mana terjadi ledakan oleh teroris terhadap gedung kembar di New York tersebut, dan begitu banyak bantuan-bantuan yang diterima, bahkan sampai berlimpah-limpah. Sebut saja ada handuk, ada selimut, ada senter, ada minuman botol, minuman kaleng, ada alat-alat untuk membersihkan puing-puing, ada pasta gigi, daging kaleng, bahkan semua yang diperlukan lebih kurang berkisar sekitar 75 juta dolar. Dan saking banyaknya bantuan yang diterima oleh tim penanggulangan bencana saat itu, hampir-hampir mungkin tidak terpakai sebagian. Nah, Usi dan Bung yang Tuhan Yesus kasihi, kejadian itu akan mengingatkan kepada kita semua bahwa bagaimana bila itu terjadi oleh karena atau kesulitan terjadi oleh karena iman kita yang berbalik dari Kristus kepada hal yang tidak berkenan di hadapan Kristus, Sang Juru Selamat kita. Kita akan menghadapi bencana secara pribadi. Dosa yang kita lakukan membuat kita terancam, terpisah untuk selamanya dari kasih Allah. Dan pasti masa depan kita juga akan sangat gelap, tanpa harapan. Nah, Usi dan Bung yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kejadian ini juga terekam dalam penulisan kitab Yoel. Saya juga mau sebetulnya nanti saya bagi saja materinya. Kitab Yoel ini cukup pendek, hanya terdiri dari 3 pasal. Pada bagian pasal yang pertama lebih mengisahkan dengan judul diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia bahwa tulah belalang sebagai hukuman Tuhan terhadap umat Israel. Dan pasal 2-nya diberi judul janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat, khususnya bangsa Israel saat itu yang mengalami pertobatan. Dan yang kita baca pada malam ini bagian dari pasal yang ketiga itu mengisahkan bagaimana hasil dari pertobatan tadi menjadi berkat bagi umat Israel. Nah, Usi dan Bung yang Tuhan Yesus kasihi, kitab Yoel ini yang kita baca pada bagian dari ayat yang ke-18 sampai 21 mengisahkan bagaimana bencana yang dialami oleh umat Israel pada bagian pasal 2 tadi dan sebelumnya. Dan kalau kita membaca teks dalam konteks bahwa bagian Alkitab ini mengajak kita atau mengatakan bencana yang menimpa umat Israel oleh karena mereka tidak percaya atau bahkan mereka membuat banyak kesalahan di mata Tuhan. Dan tentu saja melalui Nabi Yoel, penulis kitab ini, khususnya kitab ini mau mengajak umat Israel juga bahkan para imam yang tentunya kitab Yoel ini menceritakan tentang bencana yang menimpa umat Israel dan mau mengajak kepada umat Israel melalui imam juga kepada seluruh bangsa Israel atau umat Israel untuk mau bertobat. Tentunya mereka harus mau mendengar apa yang dikatakan firman. Dan tentunya juga pertobatan ini akan mengakhiri bencana yang mereka alami. Yang
menurut firman yang ditulis ini, bencana ini adalah atau pendahuluan sebelum hari Tuhan tiba atau akhir zaman. Dan Usi dan Bung, yang mau disampaikan kepada kita malam hari ini, umat Israel setelah mengalami berbagai macam kemunduran dalam sisi kehidupan, baik secara kesejahteraan, baik secara ekonomi, bahkan berdampak dari apapun yang mereka alami tidak berhasil. Nah, mereka mau merendahkan diri untuk melakukan suatu pertobatan. Dan mereka akhirnya setelah mereka mau bertobat, mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, umat Israel akan mendapat berkat yang asalnya dari Allah, singkat cerita menjadi berkat yang berkelimpahan. Dan tentu saja bahkan tidak berkekurangan dan tidak terhingga. Tadi kalau kita baca pada bagian ayat ke-18 itu dikatakan, pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru. Bayangkan, gunung-gunung saja akan meniriskan anggur baru. Dan bukit-bukit akan mengalirkan susu. Dalam arti kata, semua yang diberkati setelah umat Israel bertobat, hewan-hewan akan makan rumput-rumput yang menghijau dari aliran sungai-sungai. Dan tentunya semua ini karena berkat Tuhan. Dan tentunya itu semua juga dirasakan oleh umat Israel saat itu. Nah, sekarang menurut firman Tuhan mau dikatakan bahwa pertobatan apa yang umat Israel lakukan? Mereka merendahkan diri. Dan mereka melakukan semua apa yang dikatakan firman kepada mereka. Tentunya saudara-saudara atau Usi dan Bung semua yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan pada malam ini juga mengingatkan kita semua bahwa kita juga sebagai orang percaya boleh belajar dari umat Israel. Kalau kita mengeraskan hati, kita hidup tidak berkenan, tidak hidup kudus di hadapan Tuhan, maka jangan harap berkat Tuhan itu akan mengikuti kita, akan masuk dalam kehidupan kita bersama keluarga kita. Karena dikatakan dalam firman tadi bahwa kalau mereka mau bertobat, kita mau seperti juga umat Israel saat itu, maka semua berkat yang asalnya dari Tuhan akan dilimpahkan bagi kita semua. Nah, Tuhan Yesus akan masuk ke dalam kehidupan saudara dan saya, memberikan dan juga bahkan menawarkan pertolongan apa yang kita butuhkan saat ini. Saat kita percaya kepada Tuhan, seperti umat Israel yang mau menyerahkan hati dan mau bertobat, maka kita akan mendapatkan berkat yang melimpah. Kita akan memperoleh berkat yang begitu banyak, sehingga kita juga mungkin tidak akan dapat memanfaatkan semua berkat yang diterima, tapi kita diajarkan untuk membagi berkat bagi sesama kita. Usi dan Bung yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita menjadi suatu keluarga dalam suatu persekutuan seperti malam hari ini, kita juga diingatkan bahwa ketika kita mendapat berkat, baik berkat rohani, berkat jasmani, kita juga diajarkan untuk menikmati itu tentunya dalam kekudusan. Artinya bahwa apa yang kita terima itu bukan karena hebat kita, bukan karena kuat kita, bukan karena gagah kita, tapi itu semua karena anugerah Tuhan. Kita mempunyai latar belakang baik pendidikan, latar belakang keluarga, dan juga ekonomi yang berbeda. Tetapi melalui senior friend ini kita dipersatukan, bahwa kita diingatkan di awal bahwa kita adalah pemuda-pemuda yang di awalnya adalah GPIB. Mungkin ada di antara beberapa rekan-rekan kita yang menjadi juga berkat di beberapa denominasi lainnya. Yang penting dalam satu hal, ketika kita sama-sama menikmati berkat yang sudah disiapkan oleh Tuhan, karena kita wajib hidup kudus. Apalagi buat kita semua, khususnya rekan-rekan yang saat ini masih berjemaat di GPIB. Tahun ini kita GPIB ada satu peristiwa besar, kita akan ada satu pesta. Kalau di pemerintahan, pesta demokrasi. Kalau di kami di GPIB ini kan ada pesta dalam rangka proses pemilihan penatua dan diaken. Jadi mari kita terlibat di dalamnya dengan apa yang kita miliki, dengan talenta yang kita miliki,
kalau rekan-rekan diberikan kepercayaan atau diberikan kesempatan melayani juga dimanapun, baik yang ada di Bethel, ada di Betani, di Karismatik, silakan melayani dengan kapasitas kita masing-masing. Intinya ketika kita sudah menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan, mari kita berikan kembali berkat itu berupa persembahan daripada hati kita, jiwa kita, bahkan seluruh tubuh dan roh dan jiwa kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, rekan-rekan atau Usi dan Bung semua, firman Tuhan malam hari ini mau mengingatkan kita semua tentang kasih Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita. Allah sanggup mengubah pengalaman pahit yang saudara dan saya alami untuk menjadi berkat. Tentunya berkat yang akan memberkati juga orang lain. Yang berikut bahwa kalau kita setia di dalam hidup kudus, kita maka akan menjadi berkat yang menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Mari Usi dan Bung melalui firman Tuhan malam hari ini, kita boleh menjadi berkat baik bagi kita, bagi sesama kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Tentunya berkat itu harus menjadi teladan bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bung Agus Marasidi yang sudah mengingatkan kita untuk dapat menikmati berkat Tuhan, tapi ada satu kondisi, yaitu kita harus hidup dalam kekudusan, dan juga kita harus hidup dalam pertobatan. Dan ini hendaknya menguatkan kita di dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Bung Agus, Tuhan Yesus memberkati. Dan Bapak Ibu, saya tadi udah dicolek tuh dari Papua, nggak pakai Bapak Ibu, katanya nanti jadi tua, jadi harus bilangnya Bung dan Usi. Oke, Bung dan Usi, mari kita bernyanyi untuk menyambut firman Tuhan. Sebentar, saya share screen lagi. Kita akan merespons firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama, dan nyanyian setelah firman Tuhan, kita akan bernyanyi Ku mulai dari diri sendiri, karena memang untuk hidup kudus, untuk hidup dalam pertobatan, tentunya kita harus mulai dari diri sendiri. Oke, sorry, ini kecepatan. Sebentar. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan mengikut-Mu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biar membuat jadi besar.
menjadi pelaku firman-Mu. Selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku. Ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluarga aku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan puji-pujian, dan puji-pujian ini dibawakan oleh paduan suara Gita Kirana. Dan paduan suara ini mungkin ada yang sudah tahu bahwa terbentuknya setelah mengikuti ABSP tahun 88 di Bandung. Dan sampai sekarang paduan suara ini masih ada dan berusaha untuk tetap melayani, meskipun memang cukup sulit karena banyak yang sudah punya kesibukan di mana-mana, tapi beberapa waktu yang lalu sudah dicoba untuk membuat virtual choir. Dan mari kita saksikan bersama-sama, selain Kau tiada yang lain. Selain Kau tiada yang
Ya, puji Tuhan, persembahan dari paduan suara Gita Kirana bahwa selain Kau tiada yang lain, itu yang kita imani. Dan saatnya sekarang kita memberikan persembahan sambil mengingat 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Dapat ditransfer ke rekening Bank BCA sesuai dengan nomor yang tertera di layar. Dan sambil memberikan persembahan, mari Usi dan Bung, kita akan bernyanyi lagu dari Gita Bakti 88, Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhanmu, bersyukurlah karena kasih-Nya, persembahkan dirimu kepadanya sebagai persembahan tulus dan benar, itu ibadah murni dan sejati yang berkenan kepada Tuhanmu. Soraklah hai umat-Nya, bawa persembahan padanya sambil bersukacita sujud menyembah-Nya, ucapkan syukur puji nama-Nya. Dia berikan putra tunggalnya untuk membebaskan dunia, jadi kurban sungguh agung mulia, sehingga dunia bebas dan sejahtera. Patutlah kita puji nama Tuhan dan persembahkan diri padanya. Soraklah hai umat-Nya, bawa persembahan padanya sambil bersukacita sujud menyembah-Nya, ucapkan syukur puji nama-Nya. Tuhan memberkati persembahan kita dan kita akan masuk di dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bung Peter Sirait, Bung Jerry Dien, dan Bung Fritz Suyudi. Dan kita akan melihat pokok doa. Silahkan Usi Leli untuk men-share pokok doa. Baiklah, Bung dan Usi sekalian yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama satu di dalam doa syafaat kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan karena pada malam hari ini kami boleh mendengarkan sebagian pada firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Bung Agus Marasidi. Biarlah melalui firman-Mu kami terus diingatkan dan belajar bagaimana kami dapat menikmati berkat Allah dengan tetap menjaga kekudusan kami. Bapa, kami juga berdoa pada malam hari ini secara khusus untuk saudara-saudara kekasih kami, Bung dan Usi yang sedang berada dalam pergumulan dan kelemahan tubuh. Khususnya untuk Bung Robert Lacey yang berada dalam perawatan di rumah. Begitu juga dengan Usi Adisti Kire yang juga dalam perawatan di rumah. Adik Yemima dalam perawatan di rumah. Juga kepada Bapak Hukom, ayah dari Bung Baby Hukom, dan juga Bung Fano Hukom yang pada saat ini berada dalam pemulihan di rumah pasca terkena serangan stroke. Kami juga berdoa untuk Bapak Simon Eman,
ayah dari Bung Wempi Eman yang juga dalam perawatan di rumah karena sakit dalam usia lanjut. Kami juga teringat kepada Bung Jongga Simamora yang pada saat ini juga sedang berbaring sakit dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Dr. Sitanala Tangerang karena menderita sakit diabetes. Kami juga berdoa bagi Bung Daniel Siainenia dalam masa pemulihan pasca dirawat karena kekurangan kalium. Bapak, kami juga teringat kepada Bapak Pendeta Emeritus Hubungan dan juga Bapak Pendeta Emeritus Ali Yonatan yang juga baru pulih dari sakit setelah menjalani operasi dan saat ini sedang menjalani pemulihan di rumah. Bagi saudara-saudara kami ini Tuhan, Bung dan Usi, begitu juga Bapak Pendeta, kedua Bapak Pendeta ini, biarlah Kau mau menjamah bagian-bagian tubuh mereka yang sakit Tuhan. Pakailah semua sarana, tangan-tangan dokter, pertolongan lewat obat-obatan, semuanya itu menjadi alat bagi pemulihan kesehatan daripada Bung dan Usi kekasih kami ini. Karena kami percaya Engkau adalah tabib di atas segala tabib, dan tidak ada penyakit yang tidak dapat Engkau pulihkan di atas muka bumi ini. Bapa, pada malam hari ini juga kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang bersuka cita karena pertambahan usia dalam kelahirannya, hari ulang tahun, maupun juga yang bertambah usia dalam ulang tahun pernikahannya. Secara khusus kami mau berdoa untuk Usi Tarsiska Wiliana Tabang, istri dari Bung Marsial Sendiang di Makassar, yang memasuki usia yang ke-35 tahun. Begitu juga untuk Usi Grisela Marta Turang, anak kedua dari Bung Roy Keturang di Jakarta, yang sekarang berusia memasuki usia 25 tahun. Begitu juga kami berdoa untuk Pendeta Joel atau Pendeta Yopi Kloke yang pada tanggal 11 Juni lalu juga Kau tambahkan usianya 1 tahun lagi. Begitu juga dengan Usi Veronica Yovelina Lumingkewas dan juga Bung Steve Rawung yang boleh memasuki usianya yang ke-65 tahun. Bapak, kami juga teringat berdoa untuk pernikahan, hari ulang tahun pernikahan dari Usi Yovita Vivianti Indria Dewi Atmajaya bersama-sama dengan suami kekasih Bung James Joni Paliyama yang memasuki usia pernikahan ke-16 di Banyuwangi. Bapak Surgawi, bagi para saudara kami ini yang boleh Kau tambahkan usia ulang tahun baik pernikahan maupun kelahirannya, biarlah kiranya kasih setiamu tetap menyertai dan memberkati dia. Karena kami percaya ya Bapa, sama seperti Engkau telah menyertai hari-hari mereka sepanjang umurnya. Sampai pada saat ini, kami juga percaya bahwa berkat, penyertaan, dan kasih setia yang sama juga akan menjadi bagian dalam kehidupan para saudara kami ini. Baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangganya. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk beberapa bencana alam yang terjadi di tanah air kami, khususnya yang terjadi di Sulawesi, dan juga berdampak ke Pulau Kalimantan. Bapa, biarlah kiranya Engkau turut campur tangan dalam setiap usaha pertolongan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang Tuhan. Berkati juga para korban, berkati juga mereka dalam proses evakuasi maupun proses pengamanannya. Biarlah segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik, hanya dengan pimpinan dan pertolongan Engkau. Dan kiranya Engkau mau menghibur yang berduka Tuhan, dan memberikan kekuatan bagi yang lemah, serta kesembuhan bagi yang sedang menderita sakit. Bapa, kami juga mau berdoa pada malam hari ini untuk segala sesuatunya yang telah kami dengar melalui firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu itu tetap tinggal dalam hati kami, dan kami nyatakan itu dalam kesaksian hidup kami hari lepas hari. Inilah segala doa dan permohonan kami Bapa, yang kami alaskan bukan dengan nama lain, tapi hanya dalam satu nama yang terindah, Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kemarin ulang tahun Oma cuma beli goreng 2 porsi doang. Bener nggak itu?
Bapa surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bapa, terima kasih atas persekutuan yang indah pada malam hari ini, di mana kami boleh bersekutu satu dengan yang lainnya dalam ikatan cinta kasih Tuhan. Bapa, malam hari ini kami akan berdoa untuk kehidupan pengurus dan anggota SFGP. Tuhan, kami tahu bahwa pengurus dari SFGP ini mempunyai satu kerinduan, yaitu bagaimana untuk melayani Tuhan di dalam kehidupannya, di dalam penghidupannya, baik bagi seorang pekerja, ibu rumah tangga, perkuliahan, penghidupan yang lain. Biarlah Tuhan melalui apa yang mereka alami saat ini, Tuhan juga menolong, memberkati setiap usaha, setiap kerinduan, setiap apa yang mereka alami saat ini, Tuhan dengar dan Tuhan mau tolong, Tuhan mau campur tangan di dalam kehidupan mereka, pengurus, baik itu mereka yang mengalami kesusahan di dalam penghidupan, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Terima kasih Tuhan untuk visi SFGP, yaitu merawat yang terserak. Apa yang mereka sudah visikan di dalam satu kepengurusan, biarlah Tuhan juga campur tangan di dalam visi dan misi, yaitu merekatkan dan berdampak dalam kehidupan. Tuhan tolong setiap anggota pengurus di dalam mereka melayani Tuhan dan melayani sesama di dalam visi dan misi yang sudah mereka canangkan. Untuk program kegiatan SFGP, biarlah Tuhan juga campur tangan dalam program-program yang mereka sudah susun dan rencanakan yang sedang berjalan, yaitu Zoom Prayer, Rumah Doa, Ayo Baca Alkitab, Sahabat Peduli, Fokus Group, Discussion, dan Bikers. Ini semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja, baik mereka yang merekatkan diri dalam persekutuan, anggota, baik mereka yang mempunyai kerinduan untuk lebih mengenal Tuhan lebih jauh di dalam membaca Alkitab, dan sahabat peduli, juga Tuhan tolong Roh Kudus jamah hati dan pikiran mereka, supaya mereka sungguh-sungguh mengenal Tuhan lebih jauh di dalam pembacaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam pelayanan gereja di seluruh Indonesia, khususnya di daerah pelosok yang belum terjamah, di Papua, Tanah Toraja, mari Roh Kudus, Engkau mengetahui setiap hati dan pikiran para pengurus dan anggota dan yang terlibat di dalam pelayanan gereja ini. Tuhan tolong dan Tuhan campur tangan. Tuhan berikan kemampuan untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa yang belum terjamah. Kiranya Tuhan mau pakai orang-orang yang mengasihi-Mu untuk menjangkau jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas semua ini. Kami hanya berharap dan memohon kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan, pada malam hari ini juga kami hendak membawa bangsa dan negara kami, Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Pimpin Bapak Presiden Jokowi Widodo dan begitu pula dengan wakilnya Tuhan Ma'ruf Amin. Kami percaya hikmat dan berkat boleh ada dalam dirinya Tuhan, dalam memimpin bangsa dan negara ini Tuhan, ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih maju.
Beri kekuatan pada dirinya Tuhan, kemampuan kesehatan. Kami percaya Kau juga menyertai para menteri, pembantu presiden Tuhan, dalam keputusan kebijakan yang diambil, kiranya campur tangan-Mu saja Tuhan, di dalam membesarkan, mensejahterakan rakyat bangsa negara kami ini Tuhan. Pimpin mereka Tuhan, hikmat jujur boleh ada dalam diri mereka, para menteri dalam kabinet Presiden Jokowi juga Tuhan. Berkati juga kepala-kepala daerah Tuhan, baik dari tingkat gubernur sampai terkecil sekalipun tingkat RT Tuhan. Kami percaya apa yang mereka lakukan boleh hanya untuk kesejahteraan bangsa, terlebih akan rakyat yang merasakan langsung ya Tuhan. Dan malam hari ini juga kami membawakan dalam doa agar Tentara Nasional Indonesia bersama-sama dengan Polri yang menjaga keutuhan bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya Kau berkati mereka, baik yang di tengah-tengah konflik maupun yang bertugas di tengah perkuasaan. Pimpin mereka, sertai mereka Tuhan. Hikmat bijaksana boleh ada dalam para pimpinan mereka, baik Kapolri, Kasau, dan Kasat, begitu juga dengan Panglima ABRI Tuhan. Pimpin, berkati mereka Tuhan dalam memutuskan, dalam menyelesaikan segala permasalahan tentang kesatuan dan persatuan bangsa Tuhan, yang sekarang ini sedang menjadi permasalahan di bangsa kami ketika radikalisme Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau beri kemampuan kepada pengawal bangsa kami ini. Dan saat ini juga kami menyerahkan akan keadaan kesehatan pada bangsa dan negara kami ini Tuhan, di mana Engkau tahu Tuhan, kami boleh bersyukur atas kasus COVID yang boleh menurun, dan pada saat ini boleh kami rasakan akan PPKM yang pada level 1, dan Kau perkenankan kami untuk datang beribadah bersama bersekutu dengan umat-Mu di tengah gereja Tuhan. Dan saat ini juga hepatitis yang tengah menyerang di tengah-tengah bangsa negara kami Tuhan, terhadap anak-anak. Pimpin Tuhan para dokter, perawat dan medis yang akan merawat ataupun yang akan menggunakan obat-obatan yang diberikan kepada yang orang-orang terpapar Tuhan. Sertai mereka Tuhan, beri kemampuan pada dirinya dan berkati juga para pasien, beri kekuatan, beri harapan dan juga cita di dalam Engkau Tuhan. Begitu juga dengan cacar api yang sedang maraknya di tengah-tengah kami ini Tuhan. Kami percaya Kau melindungi kami anak-anak-Mu dan menjagakan kami dan beri kemampuan kepada para medis dan medis kami untuk menyembuhkan, bahkan menghilangkan salahnya pemanasan, mengurangi COVID di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami Tuhan. Saat ini juga kami mendoakan ke dalam doa Tuhan, di mana konflik dunia yang terpengaruh Tuhan akan dua negara, Ukraina dan Rusia Tuhan. Tuhan, Kau yang maha mengetahui akan ke depan yang akan harus kami jalani. Tapi kami boleh yakin dan percaya Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau menjagakan kami dan menyertai kami Tuhan di tengah-tengah konflik dunia yang ada. Dan kami percaya bangsa kami pun Kau libatkan di dalam upaya perdamaian dunia ini Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, Kau beri kesempatan pada diri kami untuk memberikan sebagian apa yang kami miliki Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami percaya Tuhan, Kau mampukan orang-orang yang mengelolanya Tuhan, untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Tuhan, doa dan syukur kami ini kami boleh naikkan hanya ke dalam anak-Mu, Yesus Kristus, penebus kami yang hidup dan kekal.
yang telah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskan nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah membawa kami dalam cobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Bung Itek, Bung Jerry, dan Bung Wet untuk yang sudah memimpin kita dalam doa syafaat. Dan berikutnya Usi dan Bung kita akan mendengarkan warta SFGP yang akan disampaikan oleh Bung Denny Haribas. Silahkan. Baik, selamat malam Bung dan Usi yang Tuhan kasihi, yang diberkati Tuhan senantiasa dalam kehidupan ini. Yang pertama-tama, senang saya berjumpa ya dengan senior-senior saya dari ABSP tahun 87-88. Terima kasih untuk pelayanan para senior. Ada Usilona sebagai liturgis dan juga pemandu lagu ya. Terima kasih pelayanannya Usi, diberkati Tuhan selalu dalam segala upaya, karya, dan pelayanan. Juga ada Bung Marasidi, Agus Marasidi yang sudah melayani kita tadi untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya kuasa Tuhan juga senantiasa menuntun dan memberkati Bung Agus di dalam kehidupan, di dalam kerja, dan juga di dalam pelayanan. Juga ada Usi Desi Hetaria yang sudah memimpin kita tadi, membuka kita di dalam doa ya Usi, dan juga membacakan Mazmur bagi kita semua. Tuhan senantiasa memberkati Usi dan keluarga dalam kehidupan ini. Juga tadi kita sudah dipimpin dalam doa oleh Bung Fritz Sujudi, Bung Peter Sirait, dan juga Bung Jerry Din. Terima kasih untuk semua doa yang dinaikkan. Kita percayalah, kita amini bahwa Tuhan akan mendengarkan doa kita dan Dia akan jawab seturut dengan kehendak-Nya dan seturut dengan waktunya. Terima kasih sekali lagi Bung dan Usi, senior ABSP 8788. Juga saya mengucap syukur dan terima kasih kepada Bung Usi yang sudah boleh hadir, ambil bagian dalam ibadah malam hari ini. Ada Usi Surimondong, ada Usi Sandra Cirin, ada Bung Sven Pasak di Medan, ada Usi Iris, ada Bung Robi Siwi, ada Usi Friska Sitorus, ada Usi Arit Ita Kainama di Papua, ada Bung Riki Besi di Sulawesi Selatan, Bung Riki Besi Palembang, Usi FVI Huan Jakarta, Usi Yona Putong, Usi Elis Novelis Butar-Butar ada di Batam, Bung Indra, Usi Eli Suyudi, dan juga Lestuni ini Usi atau Bung nih, saya minta maaf. Tuhan memberkati Bung ya, Bung Lestuni, Tuhan memberkati, dan biarlah kiranya Bung Usi yang boleh hadir malam hari ini di hari-hari yang akan datang ya, dalam pertemuan ibadah kita boleh ambil bagian lagi ya. Kita mengadakan ibadah ini 1 kali dalam seminggu. Di tahun 22 ini kita sudah rubah, tadinya kita melakukan ibadah Zoom prayer ini 2 kali dalam seminggu, di awal pekan dan di akhir pekan. Jadi di awal pekan kita mau berkegiatan, kita alaskan dalam ibadah, dan di akhir pekan kita selesai berkegiatan, kita alaskan dalam ibadah juga. Tetapi karena kesibukan yang sudah tadi di dalam doa juga sudah turun di level 1, jadi kita rubah sedikit. Seperti itu Bung dan Usi. Lalu juga tadi ya ada kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan, ada Zoom prayer ini, ada rumah doa juga yang kita lakukan di dalam setiap bulannya 1 kali di minggu terakhir. Di situ kita memuji Tuhan, berdoa, dan bernyanyi saja. Sambil ada video inspirasi juga di dalamnya untuk memotivasi kita di dalam selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itu Bung dan Usi, dan hal lainnya yang ingin saya sampaikan, Usi Marta, tentang ibadah selanjutnya. Ibadah selanjutnya itu ada di, sebentar ya Bung Usi. Minggu depan dari petugasnya dari Kalimantan, Bu. Ya, minggu depan petugasnya dari Kalimantan.
Usi Leli sudah mulai berkomunikasi ya dengan petugas-petugas dari Kalimantan. Kiranya semuanya boleh terjadi, boleh melakukan pelayanannya dengan didasari seperti yang tadi disampaikan, bahwa kita bisa memberikan apa yang sudah Tuhan berkati, kita kembalikan bagi kemuliaan namanya. Lalu hal untuk persembahan Usi Marta, update-nya ada? Masih minggu lalu. Masih minggu lalu di angka berapa ya? 7,8 8 juta. ya? 8 ya, persembahan kita sudah berkumpul Bung dan Usi di angka 8 juta. Nah, persembahan ini kita gunakan untuk memberikan tanda kasih kepada pelayan firman, baik di rumah doa di Zoom prayer ini ataupun di rumah doa, tetapi kita spesifikasikan kepada pendeta saja. Kalau dari kita untuk kita itu tidak kita berikan, kita kasihnya hanya kepada pendeta saja. Itu saja Bung dan Usi yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi untuk pelayanannya dari tim senior ABSP tahun 1987-1988. Tuhan memberkati senantiasa. Silakan dilanjut Usi. Baik, terima kasih Bung Denny. Usi dan Bung, kita akan akhiri ibadah kita dan mari kita bernyanyi. Sebentar. Kita akan bernyanyi lagu penutup dari Gita Bakti nomor 88. Sebentar, belum pindah ini dia. Kita bernyanyi Janganlah Kau Takut, Gita Bakti 118. Dan setelah itu kita akan mendengar doa penutup yang dipimpin oleh Bung Agus Marasidi sekaligus juga doa berkat. Janganlah kau takut menyatakan kebenaran, janganlah kau diam jika ada kecurangan. Tuhan inginkan engkau selalu jujur dalam setiap ucapanmu. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Janganlah kau takut mengakui kesalahan, jangan berusaha untuk membenarkan diri. Itu berharga di mata Tuhan Yesus, juga di mata sesamamu. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Janganlah kau takut untuk mengatakan tidak jika kau diajak melakukan kebohongan. Jangan terbuai ajakan tak terpuji, harus berani kau menolak. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Silakan Bung Agus. Baik, Usi dan Bung yang Tuhan Yesus kasihi, agar kita hidup kudus, maka salah satu adalah sikap kita. Pemahaman sikap yang benar di mata Tuhan
dan juga tentunya sinergi antara kata, tingkah laku, dan perbuatan. Maka kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita malam hari ini, kita bersatu dalam doa. Mensyukuri untuk rahmat Tuhan, di mana kami Tuhan izinkan boleh bersama-sama menyanyi, memuji Tuhan, membaca Mazmur, berdoa, dan terutama saling menguatkan bahkan dalam memberi persembahan. Kami kembalikan ibadah kami ini kepada Tuhan yang mempunyai segala sesuatu. Kiranya Tuhan juga memberkati teman-teman pengurus daripada Senior Friend GP agar mereka terus melakukan semua program-program untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Inilah Tuhan, dengarkanlah doa kami, dan sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan Tuhan melindungi kita semua, dan Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya, dan memberi kita semua kasih dan karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua, dan memberikan kepada kita damai sejahtera. Ya, ibadah kita selesai. Terima kasih kepada para pelayan Tuhan, dan Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada pengurus SFGP. Silakan. Baik, Bung dan Usi, terima kasih sekali lagi ya sudah melayani di dalam ibadah Zoom Pre SFGP. Usi Marta, ada yang mau disampaikan atau kita langsung berfoto? Foto dulu Atau aja, si Bu, Leli? belum bilang. Oh ya, Bung Usi kita foto dulu ya. Bung Usi yang belum aktifkan kameranya, boleh tolong sebentar diaktifkan kamera untuk take foto kita. Ada Bung Riki, Usi Ita, Papua, Usi Yona, Usi Eli, Usi Evi juga, Usi Evi, Usi Elis. Boleh aktifkan fotonya. Wah, Bung Sven udah syukuran aja. Syukuran aja. Udah lulus ya, selamat udah lulus, ya. Udah lulus ya. Terima kasih Bung Usi. Selamat ya. Bung Terima Pepeng. kasih buat doa-doanya ya. Sukses selalu. Amin. Oke, saya ambil foto aja langsung karena belum ada. Oke, Bung Usi, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Usi Marta bagaimana? Oh, centang aja. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Terima semua. kasih Bung dan Usi pelayanannya. Terima kasih. Terima kasih semua pelayanannya. Bung dan Usi senior, terima kasih. Untuk pelayanannya. Kalau Dadah, Tuhan berkati semua. kayaknya ya. Dan Dani, makasih semuanya. Kurang sih. Banyak yang baru, muka lama, Pis. Mukanya emang lama karena temennya Uwet. Jangan sebut namaku dengan sia-sia ya. Oh, kan aku mengetahuinya. Nanti aku kasih ya. PT-nya ya, biar singkat ya. Nanti aku kirim di WA. Oh iya. Maaf ya, Usi Marta. Iya, nggak apa-apa, Bu. Mesti tadi aku di-share ya, lupa juga yang minta. Share juga tadi. Tante Silona, terima kasih. Lagunya bagus-bagus. Puji Oh Tuhan. ya, Iya. lain kali kalau puji-pujian dari Gita Kirana solo aja diwakili Lona. Mantap. Jangan dong. Nanti yang lain jangan. Tuh, Opa Jerry so ketawa-ketawa itu. Oke. Oke. Siap. Terima Ketemu ya. kasih. Terima kasih. Tuhan berkati semua. Tunggu ya minggu depan kalau Ais. Tunggu minggu lagi ya. Yang tugas hari ini jangan lupa.
Ditunggu linknya, ditunggu linknya. Ditunggu linknya Oke, tuh. siap. Tuh, Siap. Bung Obi udah siap. Dadah semua, izin live ya. Ya, oke. Dah. Pak.